Dan di situ indeks demokrasi Indonesia tercatat menduduki peringkat 64 dunia dari 167 negara dengan skor 6,48. Nah, pada 2020 itulah indeks demokrasi Indonesia tercatat sebagai skor terendah dalam 14 tahun terakhir. Nah, partai oposisi yang mendapatkan suaka dari penguasa biasanya akan menjadi partai yang kehilangan kebebasan. Mereka seperti menggunakan topeng kekuasaan yang dikehendaki oleh pemerintah, seperti badut-badut penghibur saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berdiri pada Agustus 2020 yang lalu, kita tahu bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2020 itu dinilai mendapatkan rapot terburuk berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit atau IEU, dan di situ indeks demokrasi Indonesia tercatat menduduki peringkat 64 dunia dari 167 negara dengan skor 6,48. Nah, pada 2020 itulah indeks demokrasi Indonesia tercatat sebagai skor terendah dalam 14 tahun terakhir. Artinya indeks demokrasi Indonesia di era Presiden Jokowi lebih buruk daripada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita tahu biasanya pemimpin dengan background militer cenderung lebih otoriter dibanding dengan pemimpin dengan background sipil, dan ternyata era Jokowi justru dinilai jauh lebih otoriter dibandingkan dengan era SBY. IEU mengklasifikasikan negara ke dalam 4 kategori rejim. Pertama, demokrasi penuh. Kedua, demokrasi yang belum sempurna atau demokrasi yang cacat. Ketiga, rejim hibrida. Dan keempat, rejim otoriter. Nah, kita ditempatkan oleh IEU itu sebagai negara dengan demokrasi yang cacat. Sekali lagi, pada masa Presiden Jokowi, demokrasi Indonesia dianggap demokrasi yang cacat. Mengapa? Karena demokrasinya tidak mulus pada aspek proses pemilu dan pluralisme, kemudian fungsi dan kinerja pemerintahan,
partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil yang dinilai di bawah standar. Nah, karena itu kehadiran koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini menjadi semacam hadiah demokrasi bagi Indonesia untuk memperbaiki supaya demokrasi Indonesia ini bukan lagi menjadi demokrasi yang cacat. Nah, dibutuhkan figur orang-orang yang berani menyampaikan kritik terhadap pemerintah, terutama dari orang-orang yang pernah duduk dalam kepemimpinan atau dalam pemerintahan sebagai tokoh-tokoh nasional. Kebetulan ada Jenderal Gatot Nurmantio di kami, begitu juga Prof. Din Samsudin, lalu juga ada Bahtiar Kamsah, mantan Menteri Sosial, serta aktivis-aktivis yang memang akarnya dari mahasiswa begitu berani, seperti Dr. Sahganda Nenggolan, Dr. Jumhur Hidayat, Dr. Anton Permana, yang ketiganya juga kebetulan menghadapi masalah hukum pada saat pemilu 2019 lalu. Dan kali ini Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia juga ada tokoh yang kontroversial, Rocky Gerung, sedang menghadapi proses hukum. Jadi tentu seperti saya bilang, mengapa kita perlu oposisi? Mari kita lihat dalam pemerintahan Jokowi yang jilid kedua, kita tahu pada awal pembentukan kabinet, publik terkejut ketika kemudian Partai Gerindra yang merupakan lawan ditarik dalam pemerintahan, dan ini menunjukkan bahwa ada pandangan politik yang kontradiktif dari Presiden Jokowi, seolah-olah demokrasi di Indonesia itu mengharamkan pelembagaan oposisi. Padahal oposisi itu adalah sesuatu keniscayaan. Oposisi kembali tereduksi ketika hanya menyisakan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Partai Amanat Nasional. Dan kita tahu akhirnya juga Partai Amanat Nasional masuk ke dalam pemerintahan Jokowi, sehingga hanya menyisakan Partai Demokrat dan PKS sebagai oposisi. Kita tahu bahwa reduksi terhadap oposisi ini bukan hanya terjadi pada era demokrasi atau era demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, tapi juga terjadi pada era Orde Baru Presiden Soeharto. Lalu bagaimana reduksi yang dilakukan oleh kepemimpinan nasional itu? Kita tahu demokrasi terpimpin Soekarno dan Orde Baru Soeharto itu mereduksi oposisi dengan cara melakukan tendensi spesifik mengarah kepada koersif dan intervensi langsung terhadap berbagai pihak, sehingga kekuatan oposisi semakin terfragmentasi dalam berbagai unit terkecil yang tidak memiliki daya tekan terhadap pemerintah. Bagaimana bedanya dengan era Presiden Jokowi? Kita tahu reduksi oposisi era Jokowi ditampilkan dalam pola kooptasi. Jadi dilakukan kooptasi dengan menempatkan mantan lawan politiknya dalam kabinet sebagai implikasi transaksi non pragmatik gitu. Jadi setelah itu barulah dilakukan intervensi secara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat cawe-cawe terhadap partai politik. Padahal pelembagaan oposisi merupakan ruh demokrasi, dan mestinya partai politik yang kalah dalam pemilu harus mempunyai resistensi dalam menghadapi kekuatan kooptasi penguasa. Mereka harus menjaga jarak, seperti juga media massa dan kaum akademisi menjaga jarak dengan kekuasaan, karena mereka
bagian dari kontrol sosial. Mereka menjadi anjing penjaga demokrasi atau watchdog. Nah, partai oposisi yang mendapatkan suaka dari penguasa biasanya akan menjadi partai yang kehilangan kebebasan. Mereka seperti menggunakan topeng kekuasaan yang dikendaki oleh pemerintah, seperti badut-badut penghibur saja. Disinilah koalisi aksi menyelamatkan Indonesia perlu memainkan peran sebagai lakon oposisi. Oposisi tentu menjadi salah satu sarana bagi masyarakat dalam membangun konstruksi dasar demokrasi, dan dalam realitas politik pengakuan pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak akan banyak berarti jika pemerintah yang ada berjalan tanpa pengeimbang atau tanpa kontrol yang efektif dari kalangan oposisi. Pemerintah seperti itu sesungguhnya lebih dekat dengan oligarki atau otoriter ketimbang pemerintahan yang demokratis. Kita tahu bagaimana cara membangun demokrasi politik agar kuat, maka dibutuhkan capaian yang dapat diukur dari beberapa indikator, kebebasan sipil, kemudian hak-hak politik, dan juga lembaga-lembaga demokrasi. Nah, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini yang berisi para intelektual dan tokoh nasional seharusnya kemudian bisa mengawal 5 aspek agar indeks demokrasi di Indonesia tidak semakin turun. Kita tahu pertama, harus menjaga rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat untuk mempunyai kebebasan berkumpul, berserikat, dan juga berkeyakinan. Kedua, masih banyaknya demonstrasi, namun pemogokan yang dilakukan masih juga dihadapi dengan kekerasan. Yang ketiga, rendahnya peran partai politik, dan keempat, rendahnya peradilan dalam pengertian masih terjadi yang disebut politisasi hukum. Dan kelima, banyak kritik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi yang membuat masyarakat menjadi apatis dan masa bodoh terhadap kebijakan yang ditetapkan. Saya kira itu. Selamat ulang tahun ketiga bagi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Teruslah membangun kesadaran masyarakat akan arti oposisi, akan arti demokrasi, sehingga muncul peran kesadaran yang lebih tepat dan kualitas demokrasi Indonesia akan semakin baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam orasi kebangsaan ini. Terima kasih, saya Slamet Ginting mengucapkan selamat ulang tahun kami. Salam kebangsaan.